kita telepon aja biar nggak salah tempat. Ya. Oh iya Mbak, aku udah datang nih di taman. Iya, saya ada di pojokan di depan masjid. Oke, ya ada sini ya. Oke. Oh iya Mbak, saya sudah di parkiran masjid. Saya langsung ke sana ya. Sebelumnya selamat siang Mbak. Siang. Oke. Tadi Mbak di sini udah dari tadi atau barusan? Oh enggak kok, barusan aja. Jadi kita selama ini aja deh Mbak ya. Iya. Karena kan ini corona, jadi harus stay pakai masker terus dan jaga jarak juga. Tapi nggak apa-apa kan kalau kita ngobrol pakai masker kayak gini? Nggak apa-apa. Kita kenalan terlebih dahulu ya agar akrab lagi. Walaupun kemarin kita di tempat fitness kita udah kenalan. Perkenalkan, nama saya Yuli Dunyawati. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah itu. Silakan Mbak. Nama saya Novi. Rumah saya di Pekalongan. Pekalongan jauh ya? Terus Mbak di sini ngekos. Oh ngekos. Pantes aja. Saya sering lihat Mbak di tempat gym tuh hampir setiap hari. Iya. Sebelumnya Mbak udah tahu belum sih kita di sini mau ngapain? Belum. Oh, belum tahu ya. Karena kan kemarin saya cuma minta janjian aja sama Mbak untuk meluangkan waktu di hari ini. Iya. Jadi, kita di sini akan melakukan yang namanya konseling individu. Sebelumnya Mbak udah pernah belum sih melaksanakan konseling individu? Belum pernah. Jadi belum tahu ya konseling individu itu apa? Belum tahu. Oke, akan saya jelaskan ya. Konseling individu itu upaya yang dilakukan oleh konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi di sini konselornya itu saya, kliennya itu Mbak Novi. Di sini juga Mbak nggak perlu khawatir untuk menceritakan masalah apapun yang Mbak alamin, karena masalah ini tidak akan bocor ke manapun. Walaupun kita sedang berada di tempat umum, karena kan lihat jauh semua orang-orang sama kita. Jadi di sini cuma ada kita berdua. Jadi Mbak nggak perlu khawatir untuk cerita seperti itu. Sebelumnya kita butuh waktu berapa lama untuk melakukan konseling individu ini? Secukupnya aja. Oke, saya patok waktu 1 kali 15 menit aja ya. Boleh. Nah, tapi kalau misalkan nanti belum juga terselesaikan atau Mbak mau cerita lagi, kita bisa di lain waktu. Ya. Oke, ini sebelumnya kalau misalkan semua yang dipublikasikan ini gimana Mbak? Percakapan kita? Boleh atau tidak? Boleh. Karena kan kita juga pakai masker ya Mbak. Fungsinya dipublikasikan juga kan buat siapa tahu masalah Mbak ini juga dialami oleh orang-orang di luar sana. Jadi bermotivasi mereka lah supaya bisa kayak Mbak yang sekarang. Oke, sebelumnya ini ada yang minum biar kita lebih nyaman lagi ceritanya. Iya, makasih. Ya, selamat. Sekarang mulai aja, gimana kalau kita langsung ke tahap intinya? Udah siap atau belum? Siap. Ceritain aja awal mula Mbak ke fitnessan itu karena apa sih? Jadi gini ya Mbak ya, waktu saya lulus, saya kan lulusan SMK nih. Nah ketika saya lulus itu, keadaan postur badan saya atau berat badan saya tuh emang nggak seperti umumnya wanita lain. Jadi kan kita minder nih sebagai wanita. Apalagi ketika lulus SMK itu dominan kebanyakan orang lain itu maunya langsung kerja nih. Bingung dong kita sebagai wanita dengan postur badannya seperti itu mau kerja apa. Jadi karena keterbatasan saya yang seperti itu, akhirnya saya berpikir untuk meluangkan waktu saya untuk hal yang bermanfaat, contohnya nge-gym. Saya udah nge-gym dari bulan 1 atau bulan Januari ya Mbak. Nah ketika saya nge-gym itu dengan maksud meluangkan waktu, ternyata ada keuntungan juga buat saya pribadi. Berat badan saya turun. Dari situ saya termotivasi lagi. Selain untuk meluangkan waktu, saya juga bisa menurunkan berat badan saya.
Jadi udah nggak minder lagi dong pastinya dengan postur badan yang sekarang. Selagi saya ada waktu luang, saya terus rutin untuk nge-gym. Gitu sih Mbak, kurang lebih. Memang sekarang Mbak kerja apa ya kalau boleh saya tahu? Sekarang belum kerja, cuma pernah kerja di biliar. Jadi sekarang nggak ada kegiatan apa-apa ya Mbak? Nggak ada. Selain nge-gym, adakah olahraga yang Mbak lakukan saat waktu luang itu? Ada, contohnya kayak main bulu tangkis. Dan bulu tangkis itu hanya untuk hobi saja atau memang Mbak jadi pemain bulu tangkis? Untuk hobi saja. Oke, memangnya sebelumnya Mbak itu udah pernah daftar kerja apa aja sih? Contohnya seperti SPG ya Mbak ya. Kalau daftar SPG itu kan umumnya ya bisa kita tahu lah wanitanya seperti apa, yang cantik, yang badannya ideal. Cuma di waktu itu kendala saya untuk postur badan saya seperti itu, jadi buat peluang masuk itu sangat minim. Jadi Mbak Novi ini dapat kendalanya hanya dicari pekerjaan karena postur badan yang seperti sekarang. Nah, kan sekarang udah turun nih Mbak 12 kilo. Jadi apakah Mbak nggak ingin nih melamar kerja lagi atau hanya ingin seperti ini? Sebenarnya pengen daftar kerja, cuman untuk akhir-akhir ini atau buat seminggu ke depan mungkin ya, ingin lebih meluangkan waktunya untuk nge-gym lagi biar lebih baik lagi. Biar lebih ideal lagi lah ya. Iya. Memang kalau boleh saya tahu, kegiatan Mbak ini di rumah ngapain aja? Atau apakah Mbak udah menikah atau belum? Oh, dulu sudah pernah dan sekarang sudah sendiri lagi. Sudah sendiri. Maaf loh Mbak ya kalau misalkan pertanyaan saya menyinggung atau mengingat masa lalu Mbak Novi. Iya. Gitu. Oke, sekarang kan udah jadi seperti yang mau nih, seperti yang Mbak mau. Nah, tindak lanjut ke depannya, apakah Mbak tetap bakal nge-gym, kerja, atau nge-gymnya bakal dilupain karena sekarang udah ideal, atau gimana? Untuk kedepannya saya pengen kerja, tapi di sela-sela waktu luang libur saya mungkin nantinya mau tetap rutin nge-gym lagi. Nah, dari yang Mbak dapatkan selama ini nge-gym berarti ini bulan 7, berarti udah 7 bulan dan 2 bulan udah dapatkan hasil. Jadi kesimpulan yang Mbak dapatkan dari Mbak nge-gym ini apa aja sih? Ya, bisa Mbak lihat dulu, mungkin saya ada foto-foto dulu ya. Badannya kurang ideal dan puji Tuhan sekarang makin lebih baik. Ya, sepertinya waktu yang kita sepakati sudah cukup. Nanti misalkan Mbak ingin cerita lagi ke saya, Mbak tinggal hubungin saya aja. Insya Allah saya akan luangkan waktu untuk Mbak. Saya minta maaf ya Mbak sebelumnya kalau misalkan pertanyaan saya tadi itu mengganggu Mbak, atau misalkan tadi yang harusnya tidak diceritakan karena saya bertanya. Makasih ya Mbak udah meluangkan waktunya ke sini, menyempatkan waktu, atau mungkin setelah ini Mbak ada kesibukan, saya minta maaf karena sudah menyita waktunya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Siang Mbak. Yaudah Mbak, kalau gitu langsung pamit pulang aja ya karena abis ini ada acara. Hati-hati loh di jalan. Iya Mbak, mari Mbak.